Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, lebih dari 300 orang meninggal dunia dalam bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah yang terdampak ini sudah menetapkan status darurat bencana. Haruskah pemerintah pusat menetapkan status darurat nasional? Inilah Top Review. Inilah visual yang direkam melalui helikopter milik TNI Angkatan Udara. Ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam lebih dari setengah bangunan. Tidak hanya rumah, material lumpur juga merendam rumah ibadah, sekolah, dan memutuskan akses jalan. Material lumpur dan kayu merusak rumah warga setelah terjadi banjir bandang dan tanah longsor di kawasan tersebut pada Senin lalu. Ada 4 kecamatan di kota Sibolga terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di hulu sungai, hutan di bukit banyak yang ditebang dan gundul hingga terjadi longsor. Sejumlah alat berat terlihat dari udara masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi. Selain rumah penduduk, musibah yang menelan korban jiwa ini juga menghancurkan lahan pertanian. Sawah milik masyarakat rusak dan tertimbun material lumpur yang terbawa arus deras aliran sungai. Sementara itu, rekaman yang diambil di Solok pada hari Jumat ini menunjukkan air banjir menelan desa-desa dan lahan pertanian saat personel militer membantu warga setempat mengungsi ke tempat penampungan. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, berlaku efektif mulai 25 November, menyusul hujan yang tidak berhenti selama berhari-hari. Penetapan ini dimaksudkan untuk mempercepat operasi bantuan, logistik, dan pemulihan karena desa-desa masih terputus oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang ambruk. Minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana dari 27 November hingga 10 Desember 2025. Kota Medan dan beberapa kabupaten lain seperti Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Langkat juga menetapkan status tanggap darurat di tingkat daerah. Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat bencana dari 25 November hingga 8 Desember 2025. Beberapa kabupaten kota menetapkan status darurat atau siaga, diantaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan lainnya. Provinsi Aceh juga menetapkan status darurat bencana selama 14 hari. Sedikitnya, 10 kabupaten kota menetapkan status darurat hidrometeorologi, termasuk Aceh Utara, Aceh Besar, Pidi, Lok Sumawe, dan lainnya. Saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. 2. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai tanggal 11 Desember 2025. Sementara itu, status darurat nasional belum ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah pusat dipastikan gerak cepat memantau terus perkembangan yang terjadi di lokasi bencana. Prabowo juga menyampaikan keprihatinan atas musibah bencana alam yang terjadi di beberapa tempat belakangan. Ia mendoakan agar para korban terdampak banjir diringankan duka dan penderitaannya. Pemerintah dipastikan bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana alam di wilayah terdampak. Bantuan dikirim melalui jalur darat dan udara. Nasional
Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya, ya. Terus sudah. Apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Status bencananya ya. itu, Pak? Ya, nanti kita monitor terus. Oke, Bantuan dari pusat terus dikirimkan ke lokasi bencana. Di antaranya, Polri memberangkatkan bantuan logistik tahap pertama untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari Lanut Pondok Cabe, Tangerang Selatan pagi tadi. Kepolisian Republik Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik ke 3 provinsi yang mengalami bencana, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan pengiriman bantuan logistik ini merupakan tahap pertama. Tadi logistik sudah dikirimkan menggunakan 2 pesawat, yaitu pesawat jenis CN dan juga Fokker yang telah lepas landas dari Lanut Pondok Cabe, Tangerang Selatan sekitar pukul 8 pagi tadi. Tadi Wakil Asisten Utama Bidang Operasi Irjen Pol Laksana mengatakan kondisi di lapangan, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat ini masih belum kondusif, masih banyak akses darat yang terputus, maka Polri dalam hal ini mengirimkan bantuannya harus mengandalkan akses ataupun fasilitas udara dan juga laut. Jadi tadi bantuan logistik yang diberangkatkan dari Lanut Pondok Cabe ini masing-masing di drop, seluruh logistik ini di drop di ibu kota provinsi masing-masing dari 3 provinsi itu, lalu diteruskan ke titik-titik yang terdampak menggunakan helikopter. Dan berikut pernyataan lengkapnya. Pengiriman atau deploy pasukan, pengiriman logistik deploy pasukan akan kita laksanakan secara bertahap. Ada tahap pertama, ada tahap kedua. Tahap yang pertama kali adalah perbantuan dari Polda yang tadi sudah disampaikan oleh Karopenmas, Polda-Polda yang tidak terdampak, Polda-Polda tetangga, istilahnya seperti itu. Jadi untuk mempercepat proses daripada membantu itu dari Polda-Polda. Tapi dari Mabes Polri akan ada tahapan-tahapan. Tahap pertama, kedua, ketiga, dan itu kita sudah susun. Untuk proses pengiriman ini pasti ada kendala, baik kendala cuaca yang tadi saya sudah sampaikan, atau kendala-kendala yang lain. Kendala untuk pengiriman jalan masih putus, kita menggunakan heli. Tetapi heli pun kita harus menggunakan atau mencari tempat untuk mendarat. Ini yang kita masih melihat di sana, tetapi sudah disiapkan oleh Polda yang terdampak atau Polres yang terdampak, ini sudah disiapkan semua untuk mempercepat kita mendorong bantuan logistik yang kita sampaikan. Tadi Irjen Pol Laksana juga mengatakan ada beberapa kendala dalam hal pengiriman bantuan ke 3 provinsi tersebut, yaitu faktor cuaca dan juga titik pendaratan helikopter yang terbatas. Namun Polri ini juga telah berkoordinasi dengan Polda-Polda setempat untuk memastikan area pendaratan untuk helikopter ini aman. Selain itu, logistik-logistik yang dikirimkan, bantuan logistik yang dikirimkan ini berupa kebutuhan untuk anak, ibu, dan juga wanita seperti pakaian sekolah, obat-obatan, perlengkapan bayi, makanan cepat saji, selimut, dan juga kasur lipat. Selain itu, selain bantuan-bantuan tersebut, ada juga bantuan logistik untuk tim SAR, tim pencarian seperti perahu karet, pelampung, tenda peleton, jas hujan, field bed, genset, dan juga alat komunikasi. Dari Tangerang Selatan, Nurul Zenita, Febri Septian, Metro TV. Sementara itu, Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin akan melakukan evaluasi kebijakan pemerintah yang berdampak kepada bencana alam di sejumlah daerah, terutama di Sumatera. Hal ini dikatakan Ketua DPD saat mengisi kuliah umum di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di depan akademisi S1 hingga S3 dan profesor ini, ia memaparkan tugasnya mengajukan sebuah rancangan undang-undang terfokus pada permasalahan lingkungan hidup.
Bagaimana melihat secara umum dampak dari bencana alam yang akhir ini memang luar biasa. Apakah ini memang menjadi bagian dari strategi kebijakan nasional ke depan untuk memitigasi atau early warning systemnya lebih tajam lagi? Nah pasti ada dampak yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya dampaknya baru terjadi sekarang akibat mungkin beberapa keputusan atau kebijakan atau langkah mungkin puluhan tahun yang lalu. Jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Sabtu sore total korban jiwa telah mencapai 303 orang. Bukan jumlah yang sedikit tentunya. Seharusnya ini menjadi peringatan serius bahwa kerusakan ekologi bisa mengancam kehidupan manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.